Kalian tahu nggak? Setiap tahunnya ada lebih dari 8 juta ton sampah yang masuk ke laut. Dan sebagian besar berasal dari kegiatan atau aktivitas manusia yang berada di laut. Termasuk kapal-kapal gede yang kalian kira mungkin mereka hanya lewat aja di laut. Tapi apakah memang benar kapal-kapal besar tadi boleh buang sampah di laut? Jawabannya jelas tentu tidak. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana ketatnya aturan internasional dalam hal menangani pencemaran laut. Supaya kalian tahu bahwa pelaut gak cuma soal kapal, layar, dan uang, tapi juga soal menjaga lingkungan. Siapkan kopi atau teh kalian karena ini akan menjadi pembahasan yang seru. Jadi gini, laut itu sebenarnya bukan tempat sampah. Tapi pada kenyataannya setiap tahunnya ada jutaan bahkan ratusan ton sampah yang masuk ke laut. Bukan cuma dari daratan, tapi juga dari kapal. Makanya ada istilah maritime pollution, alias polusi laut yang disebabkan oleh aktivitas di kapal. Contohnya seperti tumpahan minyak ke laut, kemudian ada sampah yang dibuang sembarangan, ada juga balas yang mungkin sudah terkontaminasi, dan bahkan sampai ke emisi gas buang kapal itu sendiri. Nah, semua yang saya sebutkan tadi berpotensi merusak ekosistem laut. Dan karena laut itu lintas negara, maka harus ada aturan secara global yang mengatur hal tersebut. Dan disinilah kita kenalan sama namanya MARPOL, singkatan dari Marine Pollution. Resminya, aturan ini disebut dengan MARPOL 73/78. Ini adalah konvensi yang dibuat oleh IMO, International Maritime Organization, yang tujuannya jelas, yaitu supaya kapal-kapal tidak buang sampah sembarangan di laut. Ada 6 aneks yang mengatur mengenai berbagai jenis polusi di laut. Aneks 1 mengatur mengenai pencegahan pencemaran yang disebabkan oleh minyak. Aneks 2, pencegahan pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia cair berbahaya. Aneks 3, mengenai pencegahan pencemaran laut yang disebabkan oleh bahan berbahaya dalam kemasan. Aneks 4, mengenai pencegahan pencemaran yang disebabkan oleh sewage atau kotoran. Aneks 5, mencegah pencemaran laut, pencegahan pencemaran laut yang disebabkan oleh garbage atau sampah. Dan aneks 6, yaitu pencegahan pencemaran laut yang disebabkan oleh emisi gas buang atau pencemaran udara. Dan setiap aneks tersebut tadi punya aturan yang ketat. Misalnya, Aneks 1 bilang minyak bekas seperti sludge atau bilge dan lain-lain nggak boleh dibuang sembarangan di laut. Mereka itu semua harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang di laut. Atau enggak, kita harus menunggu saat kapal sandar dan pelabuhan tersebut memiliki fasilitas pembuangannya. Air balas juga nggak bisa dibuang sembarangan, karena bisa membawa mikroorganisme yang dapat merusak ekosistem di laut lokal. Makanya mengenai balas ini dibuatkan konvensi khusus bernama Ballast Water Management Convention. Terus soal sampah, di aneks 5 melarang buang plastik ke laut. Bahkan kulit pisang pun ada aturan buangnya. Semua sampah atau sisa makanan harus dicatat di dalam Garbage Record Book.
Dan ada zona laut yang mengatur kamu boleh buang sampah organik di situ atau tidak. Dan yang paling modern yaitu Aneks 6. Ini soal emisi gas buang. Kapal sekarang harus pakai bahan bakar rendah sulfur. Dan di daerah tertentu, emission control area aturannya lebih ketat lagi. Ada yang namanya scrubber system. Bahkan kapal-kapal baru model sekarang sudah menggunakan bahan bakar LNG. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu kapal-kapal tadi melanggar aturan soal maritime pollution ini? Bagi kapal yang terbukti melanggar aturan ini, dendanya bisa miliaran. Contohnya, beberapa kapal di AS ketahuan menggunakan magic pipe atau pipa magic yang digunakan untuk mengelabui supaya tidak ketahuan mereka membuang air atau oli langsung ke laut tanpa filter. Hasilnya denda ratusan dolar. Kapten dan chief engineer-nya dimasukkan ke penjara. Selain itu, kapal bisa dilarang masuk ke pelabuhan atau kena blacklist dari negara-negara tertentu. Jadi jangan heran kalau pelaut sekarang nggak cuma harus jago soal kemudi dan navigasi, tapi juga harus paham mengenai environment compliant. Buat kamu calon mahasiswa atau taruna pelayaran, kalian wajib mengetahui aturan ini. Soalnya di ujian kompetensi juga sering keluar pertanyaan-pertanyaan mengenai Marpol 7378. Dan di dunia kerja, ini adalah tanggung jawab semua kru, terutama bagian mesin dan deck officer. Kapal modern dilengkapi alat-alat seperti oil discharge monitor, kemudian ada sewage treatment plant, incinerator, dan SO2 scrubber buat kurang emisi. Jadi bukan zamannya lagi kerja di laut hanya untuk angkat jangkar dan pegang kemudi. Kerja di laut juga soal menjaga laut tetap bersih. Jadi sekarang kalian udah tahu kan kalau kapal-kapal besar itu bukan hanya soal mesinnya aja yang besar, tapi juga harus mentaati aturan-aturan internasional seputar kelestarian lingkungan laut. Kalau kamu tertarik dengan dunia pelayaran, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan lainnya. Dan buat kalian para pelaut semua, ingat, jaga laut karena laut menjaga hidup kita.